Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Alaiya Meliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan soal UTS kemarin. Sebelumnya data interest ini sudah saya urutkan mulai yang terkecil hingga yang terbesar. Ada 70 data di sini. Sebelumnya kita akan mencari batas atas dan batas bawah dengan mencari panjang kelas dan jumlah kelas. Mencari batas bawah itu dengan cara batas atas ditambah 0,1, berarti ini ditambah 0,1, hasilnya ini. Cari batas bawah sama dengan batas atas kelas sebelumnya ditambah 0,1 sama dengan ini. Tiga koma satu hasilnya 43,2. Ini mencari batas bawah. Kalau mencari batas atas dengan cara nilai terendah ditambah panjang kelas. Di sini kita masukkan nilai terendah, itu berarti yang ini 34,1 ditambah panjang kelas yang sudah kita cari dengan memakai rumus panjang kelas sama dengan jarak dibagi 1 tambah 3,3 log 70 adalah data keseluruhannya. Kemudian kita masukkanlah hasilnya itu 9 sama dengan batas atas dapat 43,1. Kalau cari titik tengah tuh dengan kalau cara pakai rumus itu titik tengah sama dengan
ditambah PB dibagi 2 sama dengan ini ditambah, kalau dengan rumusnya dengan memakai ini jadi kan hasilnya ini ditambah ini dibagi 2. Kelas atas 43,1 ditambah 34,3 4,1 bagi 2 sama dengan nanti hasilnya seperti ini. Tapi kalau saya memakai cara cepat, dengan cara avrage batas bawah sama batas atas, enter. Ini hasilnya 38,6. Nah, kalau kita mencari frekuensi berarti misalnya 34,1 terus sama 43,2 di sini 43,2. Nah, kalau 44 ini kan kelebihan, berarti kan jadi di 42,4. Jadi dihitung mulai sini 1 2 3 4 5. Ya, ada 5 frekuensinya. Sementara frekuensi relatif itu dengan memasukkan dengan 5 dibagi 70. Sebentar, sini 0,7. Jadi dapat frekuensi relatif ini dari 5 dibagi sama seluruh datanya, hasilnya 70. Nah, sama dengan ini, nanti berarti 4 dibagi 70 hasilnya ini. Kalau mencari persentase kita pakai rumus frekuensi relatif dikali 100%, hasilnya 7%. Nah, kemudian kita mencari GDF kumulatif. Kita mencari kurang dari dan lebih dari.
Kalau skor yang kurang dari itu dari batas bawah, sementara kalau lebih dari itu dari batas atas. Kemudian datanya kita bisa mencari data yang distributif, data kumulatif. Yang kumulatif ini DDF kumulatif nih kita mencari kurang darinya, berarti kan kalau dari skornya kita ambil di batas bawah, kemudian datanya tuh kita ambil kalau batas bawahnya kan 43 jadi 43, kalau 44 tuh lebih, berarti kita harus jadi kurang 42 masuk, berarti mulai 42 itu sampai ke 52. Yang 52 nya berarti kan kelebihan nih, di situ dari skornya 52,25, berarti di sini kan 52,4, jadi kita ambil di sini, kita hitung 1 2 3 1 2 3 4 5. Jadi kalau misalnya kita ke 52 sementara di sini 52,2, itu berarti kelebihan, jadi kita ambil 49,9 itu kan masih masuk ke dalam kelasnya gitu. Sama seperti yang lebih dari ini, kalau di skornya itu kita ambil di batas bawah. Diagram garis. Kalau diagram garis kita ambil dari kelas interval. Kelas intervalnya kita ambil batas bawah sama batas atas. Frekuensinya kita ambil dari frekuensi. Frekuensi sampai ke 13 ini aja sih. Kemudian kita blok di insert, itu kita kalau ingin membuat diagram garis kita line seperti ini, sama seperti yang bawah. Kalau mau cari yang kita bisa mencari di sini, kita tulisin deh. Kalau misalnya kita pakai ini, tulisin diagram garis kalau diagram lingkaran itu sama seperti tadi, ini blok, terus kita insert, di sini. Kemudian kalau presentase kelas intervalnya itu sama, kalau frekuensi presentasenya kita ambil di sini, ambil dari data sebelumnya. Habis itu kalau diagram batang kelas intervalnya sama dan sama frekuensinya sama caranya kayak tadi, cuma kita ngambil di kolom. Terserah mau ngambil 2 dimensi, 3 dimensi, kon, piramid atau silinder. Kalau saya pakai 3D kolom seperti ini. Kalau mau cari kayak layout yang lain-lainnya tuh bisa cari di sini. Kemudian ke sebelah kita cari poligon. Kalau cari poligon itu titik tengah sama frekuensi kita blok, di situ kita insert, kita area. Kita bisa pilih di 2 dimensi apa 3 dimensi.
Kalau 3 dimensi itu seperti itu, kalau 2 dimensi seperti ini. Kemudian kita cari ogive dari kurang dari dan lebih dari. Sementara kurang dari tadi kan kita ambil data yang di atas, kalau lebih dari itu yang sama yang dari di atas, dari batas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kalau ya kurang dari itu dari batas atas, kalau lebih dari itu dari batas bawah. Nah, sama caranya kayak yang lainnya, kita cari ya ini sudah jadi kayak gini. Nah, kalau lebih darinya sama kayak tadi, kita cari di line, di insert line, kemudian data kelompok, data tunggal kita cari min-nya. Semua data mulai dari 1 sampai 70 itu kita tambahkan. Ini hasilnya dibagi 70, karena 70 itu adalah ke data 70 itu adalah keseluruhan datanya. Terus kita bagi, jadi hasilnya 71,6. Terus median, nilai tengah, kita cari nilai tengah dengan rumus ini, dengan 1/2 x n/2 ditambah x n/2 ditambah 1, 1/2 35, 36, situ tambah 71,4 ditambah terus dibagi 2, hasilnya ini. Kemudian modus itu adalah nilai yang sering muncul atau data yang terbanyak. Itu ada 71, 85 dan 86,3. Terus kita data kelompok. Kalau data kelompok itu kelas intervalnya yang dari batas atas sama batas bawah. Titik tengahnya tuh yang dari atas tadi. Ya, titik tengahnya, frekuensinya. Kalau ini MI kali frekuensi. Kalau mencari MI kali frekuensi itu, MI itu adalah titik tengah dikali frekuensi. Jadi caranya kan sama dengan ini, kalau saya menggunakan cara cepat, sama dengan titik tengah dikali enter, hasilnya 193. Nah, sedangkan sisanya bisa kalian tarik ke bawah. Nah, kemudian kita cari nilai rata-ratanya dengan memakai rumus ini. Samakan hasilnya dengan yang data tunggal dibagi 70, hasilnya ini. Nah, kemudian kita mencari cross mediannya. Kemudian batas bawah ya itulah median, kita pakai rumus ini, masukkan aja angkanya.
kelas atas dibagi 2, ini batas atas dikurang batas bawah, dapatnya 0,1 dibagi 2 jadi 0,05. Kemudian di sini kita akan mencari kelas median. Kelas median itu rumusnya n/2. Ini itu kan keseluruhan data, jadi 70 dibagi 2 hasilnya 35. Terus kita mencari mediannya dengan rumus ini. Kemudian hasilnya ini. Jadi kelas mediannya 43 karena 35 ini kan masih bisa mencakup median. Kalau kita sudah dapat, kita baru mencari mediannya. Sebelum cari median itu kita harus mencari area kelas median dengan rumus ini tadi yang n/2. Sudah dapat kan 43. Jadi yang bagian ini kita tuh tinggal lihat bagian di 43 itu DB nya kan jadinya 70,4. Nah jadi ini disitu kan 43 tuh yang FI ini apa sih, F apa FK itu, FI, sementara FK nya 32. Karena FK itu apa, frekuensi kumulatifnya 32, sedangkan FI frekuensinya itu 43 yang sudah kita cari, karena FI itu adalah area kelas mediannya. Itu dapatlah 71,8 itu nilai tengah. Sementara modusnya kita pakai rumus ini. Kemudian angka yang paling banyak, kan kalau modus itu angka yang paling banyak atau angka yang sering muncul. Angka yang paling banyak kan 15. Jadi B nya itu 61. Ini dari batas bawah masukkan 15, B1 nya kan 15 kan 14, terus 9 itu tadi dari apa tuh, itu di atas panjang kelasnya. B itu panjang kelasnya, jadi modusnya kan B nya tuh tadi sudah dari kelas bawah, batas bawah masukkan. B nya kan B1 dari modusnya tadi yang sering muncul. Habis itu B2 nya tuh kayak masih mendekati kelas yang masih apa sih, yang sering muncul juga. Terus ini P ini panjang kelas tadi 9, ini ditambah 19, terus ini dibagi jadi ini ditambah 8,5.
Kemudian soal terakhir itu disuruh mencari yang pertama banyak orang yang mendapatkan nilai 65,7. Ada 45 orang. Nah, kita lihat dari datanya 65,7. 65,7 itu 65,7 ini. Kalau 67 itu lebih sudah lebih, kita harus mencari yang kayak kurang dari 65. Jadi nih 65,6 kita hitunglah sampai sini, dan keseluruhan datanya itu ada 45. Sementara terus yang nomor 2 nya persentase orang mendapatkan nilai antara 57,8 dan 58,6 itu ada 9. 57,8 57,8 sama 65,6 65,8. Nah, kalau saya ngambil 65,6 karena di bawah 65,8. Kalau 67,5 kan masih lebih, jadi nggak masuk ke dalam kelasnya. Itu kita hitung ada 9. Pakailah rumus ini. Tadi yang persentase orang yang mendapatkan nilai antara 57,8 dan 65,6 itu kan ada 9. Terus dibagi 70 dikali 100%, hasilnya 13%. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.